Tulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian tertulis. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Injil Kristus. Syukur bagi Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang sesungguhnya sedang datang, kata Rasul Yohanes dalam menuliskan Injil. Terang yang sesungguhnya sedang datang. Kalau tadi malam gelap dan Kristus lahir di tempat dan suasana yang gelap, karena semua orang tertidur, sunyi sepi, hanya para gembala yang berjaga dikatakan. Namun kepada mereka itulah Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memberitakan berita sukacita, kabar kesukaan bahwa juru selamat dunia telah lahir. Dan di pagi hari ini matahari terbit terang. Seperti Kristus dikatakan Dia adalah terang yang sedang datang. Seperti terang yang sudah naik, yang olehnya kita akhirnya bisa datang ke gereja ini. Kita melihat terang, kita bisa melihat dengan jelas siapa orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat jelas jalan ketika kita datang ke sini. Terang. Dan terang itu ialah Kristus. Dan dikatakan Dia pada mulanya adalah firman. Firman, pada mulanya firman. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang dikatakan di sana? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang jadi. Jadilah cakrawala,
jadilah tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Semua diciptakan oleh firman. Dengan berfirman, segala sesuatu jadi. Kemudian firman itu, Allah yang adalah firman itu dikatakan menjadi manusia. Dia ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Sekarang dia datang menjadi manusia. Dan dia adalah terang. Sama seperti pada hari pertama Tuhan berkata, jadilah terang. Manusia hanya mengenal terang itu. Dunia yang gelap, yang kacau balau. Kalau di dalam ayat 1 dan 2, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, keadaannya dalam keadaan belum berbentuk dan kosong dikatakan. Dan dalam bahasa Ibrani dikatakan tohu wabohu, yang artinya kacau balau, rusak. Entah mengapa itu rusak pada waktu itu. Akan tetapi kalau kita melihat seluruh kitab Kejadian, secara khusus Kejadian 1 sampai 11, kita akan tahu betapa memang kacau balau tohu wabohu dunia ini. Lihatlah, ketika Adam dan Hawa melanggar, memberontak terhadap Allah, apa yang terjadi? Mereka telanjang. Selanjutnya ketika mereka melahirkan anak-anak, apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Dan saudara perhatikan dengan baik, Kain membunuh Habel ketika dia beribadah, ketika mereka di gereja. Entah apa yang membuat kebencian begitu kuat di dalam diri Habel, di dalam hati Kain, di dalam diri kakaknya Habel terhadap adiknya. Tidak ada penyebabnya. Manusia baru 4 orang. Seandainya mereka menginginkan banyak harta, tinggal mengambil. Tidak ada kesusahan, kesulitan. Tetapi mengapa si Kain membunuh adiknya, darah dagingnya? Ini adalah suatu misteri yang menjelaskan kepada kita, di dalam hati manusia memang ada kejahatan. Dan itu dikatakan di dalam pasal 5 dan pasal 6 berikutnya. Allah menyesal menciptakan manusia itu karena kecenderungan hatinya berbuat jahat. Kalau sudah yang kakak beradik dan tidak ada yang perlu diperebutkan, bisa saling membunuh. Bukankah ini menunjukkan betapa kacau balau hidup manusia? Betapa rusaknya hatimu, dirimu, diri saya, semua kekacauan. Dan hal yang demikian bisa kita lihat dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Siapa di antaramu yang tidak pernah membenci? Bahkan hingga saat ini barangkali bisa jadi. Ada akar pahit, ada dendam, ada cemburu, ada iri hati, ada amarah, macam-macam. Dan seringkali tidak ada alasan yang jelas. Tetapi itu bukan hanya terjadi masa ini. Manusia pertama telah mengalami ini. Dan perhatikanlah saudara-saudara, ketika atau sebelum Kain membunuh saudara, kalau kita mengamati orang tua mereka, Adam dan Hawa, ketika Allah datang berjalan-jalan di taman, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi karena takut ketika mendengar bunyi langkah. Apakah engkau memakan buah yang kularang itu? Tuh, perempuan itu yang kasih.
Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan itu lagi katakan apa? Itu loh Tuhan, si ular itu. Manusia memang tidak mau, bahkan tidak sanggup bertanggung jawab atas dosa. Bukankah kita selalu mencari pembenaran? Bukankah di dalam rumah tangga kita selalu berusaha membenarkan diri kita meskipun sudah jelas-jelas salah? Suami merasa benar, istri merasa lebih benar lagi, anak-anak demikian, orang tua terhadap anak-anak. Siapa di antara kita kalau jujur ditanya, kita tahu bahwa diri kita salah dalam berkata-kata pada anak-anak kita. Siapa di antaramu yang berani meminta maaf pada anaknya? Akhirnya itu pun tertanam pada diri anak-anak, pada diri anak-anak kita, tertanam pada semua orang, pada saudaramu. Dan bukankah ini bukti dari kekacaubalauan, chaos, tohuwabohu? Dunia ini hancur, rusak. Gereja juga rusak, dirusak oleh iblis tadi malam kalau masih ingat dengan baik. Si ular tua meskipun dia sudah diremukkan kepalanya oleh Yesus di kayu salib, tetapi dia masih berusaha mengejar, mencari kesempatan. Yang pertama dirusak adalah diri kita. Lalu melalui diri kita, gereja dirusak, dihancurkan. Karena iblis tidak mau manusia itu diselamatkan oleh Allah. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara, meskipun manusia itu begitu berdosa, terbuang di hadapan Allah, dia tetap mengasihi manusia berdosa. Dia datang. Ketika dia berkata, Adam, di mana engkau? Jelas Allah tahu di mana Adam berada. Tetapi apa yang Allah tunjukkan? Adam, aku datang. Akui dosamu. Akui dosamu. Jangan bertahan. Ketika hati Kain juga panas melihat Habel. Sementara dikatakan persembahan Habel berkenan kepada Tuhan dan kepada persembahannya, tetapi kepada Kain dan persembahannya Allah tidak berkenan. Bukan karena persembahan mereka berbeda, ya, bukan. Bukan karena persembahan Habel lebih baik daripada Kain, bukan. Karena Tuhan berbicara lebih dulu apa? Tetapi Allah berkenan kepada Habel, baru disusul dan persembahannya. Tetapi kepada Kain lebih dulu dan persembahannya tidak. Jadi bukan persembahan yang menentukan membuat dirimu itu berkenan pada Allah, bukan. Tetapi apa? Ketika kau datang sujud, mengaku dosa, menyesali dosamu. Jika kau tidak mengaku, tidak menyesali dosamu, Allah tidak mengampunimu. Dan betapa berbahaya, saudara-saudara. Hatimu bisa menjadi keras seperti Kain. Bukankah Tuhan mengingatkan Kain, mengapa hatimu panas? Bukankah hatimu berseri-seri jika engkau berbuat baik? Firman Tuhan didengar, tetapi dia tidak terima. Akhirnya apa? Dosa pun berbuah buruk, mati. Betapa berbahaya, saudara-saudara, kalau kita selalu mendengar firman seruan Tuhan, tetapi tidak membuka hati, telinga kita untuk bertobat. Allah hanya menginginkan pertobatanmu. Dan engkau dibaptis juga adalah pertanda pertobatanmu, yang berarti engkau mati terhadap dosa. Luther mengatakan, menunjukkan apakah baptisan itu? Baptisan menunjukkan bahwa manusia lama yang masih melekat pada diri kita tiap-tiap hari
dengan penyesalan dan pertobatan harus ditenggelamkan dan mati bersama semua dosa dan keinginan jahat. Itu arti baptisan. Baptisan bukan masalah cara. Baptisan adalah hidup terus-menerus dalam penyesalan dan pertobatan. Dan itu berarti manusia lama ditenggelamkan. Jangan pernah menganggap dirimu benar. Karena ketika engkau menganggap dirimu benar, maka sesungguhnya engkau tetap dalam dosa. Tetapi sekalipun begitu besar dosamu seperti dosa Kain, perhatikan baik-baik. Ketika Kain membunuh Habel, apakah Allah berdiam diri? Tidak. Allah datang. Kain, di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Darah adikmu itu berteriak dari dalam tanah kepada Kain terkejut. Kemudian Tuhan memberi hukuman. Tanah di mana darah adikmu itu ternganga menerimanya, maka tanah itu tidak akan menghasilkan lagi dengan baik bagimu. Kain tersadar, Tuhan, hukumanku itu terlalu besar. Setiap orang yang bertemu aku akan membunuh aku nanti, Tuhan. Apa artinya? Kain sadar dia telah berdosa. Dia menyesali dosa. Dengan menyesali dosanya, mengaku dosanya, Allah datang memberikan absolusi, pengampunan. Tidak akan ada orang yang membunuh engkau. Setiap orang yang membunuh engkau akan dibalaskan 7 kali lipat, lalu diberi tanda di dada, yang artinya Tuhan mengampuni Kain. Demikianlah Allah yang mengasihi kita, Yesus Kristus. Dia datang bahkan memberikan dirinya mati di kayu salib untuk memikul dosamu. Bahkan hingga sekarang dia masih memberikan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diberikan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Dan itu perkataan Kristus, bukan perkataan pendeta. Dan orang yang beriman dan menerimanya dengan iman, dosanya diampuni. Tetapi jika kau tidak percaya bahwa itu tubuh darah Kristus, maka jangan ambil, karena itu akan menjadi kutuk bagimu. Namun saudara-saudara, dia selalu datang memanggil saudara dan saya kepada penyesalan dan pertobatan, menerima kasih dan anugerah. Dia terus-menerus memperdengarkan firman-Nya supaya kita menerima pengampunan. Dia yang adalah firman yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan dirimu dan diri saya. Seperti pengakuan iman Rasul di bagian pertama, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Apa artinya? Aku percaya bahwa Allah telah menciptakan diriku dan segala makhluk, segala ciptaan. Langsung kepada pribadi, ada pengakuan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal dan seterusnya. Apa artinya? Dalam artinya tadi yang dibacakan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus, Allah sejati, diperanakkan dari Sang Bapa sejak kekekalan, dan manusia sejati
dilahirkan dari perawan Maria adalah Tuhan yang telah menebusku, seorang yang terhilang dan terkutuk, seorang yang tersesat dan terkutuk, melunasiku dan memenangkanku dari segala dosa, dari maut dan dari kuasa iblis, supaya aku dapat menjadi milik, hidup di bawah Dia dalam kerajaan. Engkau yang dibaptis telah masuk menjadi anggota kerajaan dan selamanya melayaninya dalam kebenaran, dalam ketidakbercelaan atau ketidakberdosaan, dan dalam hidup yang penuh berkah. Inilah anugerah Allah yang besar bagi kita. Kita diselamatkan oleh. Tidak ada kepantasan sedikit pun pada diri kita. Tidak ada kebaikan pada diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang membuat dirimu layak di hadapan Allah, sedikit pun tidak. Tapi Dia datang supaya kita, dirimu, dilayakkan untuk hidup di hadapan. Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menghidupkanmu, untuk menghidupkan kita. Firman menjadi manusia untuk membangkitkanmu dari kematian. Karena itu, selagi engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati seperti orang Israel di masa yang lalu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh, apa yang dikatakan firman. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia. Mari